Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min al-karina bil rahmi waftah lana abwaabal rizqi wa akhlaqil hasanah rahmi. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wal ali. Qala al-mu'allifuna rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibrahim Al-Laqani sampai kepada perkataan beliau, walhasil anna ma waqa'a baina sahabatil kiram fadal muqallif bihi khaslatan jarizatan. Kesimpulan dalam pembahasan kita tentang apa yang terjadi di dalam sejarah antara para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada peperangan Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, ataupun pada peperangan Siffin antara sahabat Nabi bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya, khususnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bagi orang-orang mukallaf ada dua jalan aman yang dapat diambil. Yang pertama as-sukun anhum, diam karena membahas permasalahan tersebut, dan ini adalah yang paling selamat dan inilah yang wajib bagi orang-orang yang akan belajar banyak tentang sejarah. Yang kedua adalah takwiluhu bi takwilatin hasanah, mentakwil bahwasanya mereka memiliki alasan yang baik dalam hal itu, atau mudahnya mereka saling berijtihad, kemudian yang namanya istihad andai salah tetap dinilai pahala oleh Allah Ta'ala. Kalau benar maka pahalanya 2 kali lipat dari pihak yang salah. Wal yahdari tsalitsah, berhati-hatilah masuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang terlalu jauh masuk di dalam hal tersebut tanpa merenungkan dan tanpa memandang lebih jauh, sehingga tidak mengetahui tentang agungnya derajat mereka, atau karena sebab hasud dan benci kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila tilkal misal asyara bi qawlihi wa awwil at-tashajjur allati warad innahu tabihi wajtanib dan al-hasan. Inilah isyarat dari perkataan beliau, dan takwillah segala pertikaian yang terjadi antara mereka. Kalau kita masuk di dalam pembahasan sejarah tersebut, maka jauhilah penyakit hasud yang mungkin muncul di hati. Ujar beliau, jalan paling aman di dalam menyikapi sejarah yang pernah terjadi antara para sahabat Nabi itu adalah kada banyak komentar atau ucapkan saja tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang sudah lewat sejarahnya. Kita kada masuk lagi di pembahasan di sana. Walaupun nanti kalau kita baca beberapa kitab, baik yang dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para habaib, itu nanti akan ada beberapa kutipan-kutipan yang mana sifatnya mengkritik beberapa sahabat Nabi, membenarkan kelompok yang ini, kemudian menyalahkan kelompok yang itu. Dan yang paling banyak nanti dikritik adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kan bisa heran, misal di luar nanti ada pembahasan itu bahwa yang menyalahkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kada sudi namanya disebut nama Muawiyah bin Abi Sufyan disebut di masjid atau majelisnya, itu kada bisa heran. Nah, jalan aman bagi kita orang-orang yang kada belajar dari sejarah adalah kada membahas itu, karena ada beberapa nama besar itu, termasuk nama-nama beberapa penulis maulid itu ada yang kritikannya keras sekali kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kada sampai mengkafirkan, tapi juga kada sudi menyebut namanya Belanda. Pembahasan kayak itu ada, tapi itu kada cocok untuk orang-orang agama seperti kita. Kemudian jalan yang kedua adalah, kalaupun kita terbaca di wawajan sendiri, maka takwillah bahwasanya mereka ketika berperang
Mereka ketika berijtihad itu tujuannya bukan karena haus kekuasaan, bukan karena ingin menguasai yang lainnya. Mereka memandang kebenaran adalah di jalan ini, kemudian mereka jalani, mereka perjuangkan. Urusan ternyata ijtihad mereka keliru, maka itu dikembalikan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau sebutkan beberapa hadis yang melarang tentang mengomentari sikap sahabat. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bi ashabi la tattakhidhu quluban min. Hati-hati dalam urusan berkomentar tentang sahabatku. Jangan kalian jadikan mereka sasaran tembak setelah kepergianku. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum. Maka siapapun yang mencintai sahabatku, maka dengan segenap kecintaanku aku akan cinta kepada mereka, kata Nabi. Faman abghadahum fa bi hubbi ubghiduhum. Maka siapapun yang membenci sahabatku, dengan segenap kebencianku aku akan membenci mereka. Wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah. Siapapun yang mengganggu sahabatku, maka ia menggangguku, dan yang menggangguku sungguh ia mengganggu agama Allah Ta'ala. Wa man adallah yushiku ayat khudah. Siapapun yang mengganggu agama Allah Ta'ala, maka pasti akan mendapat azab dari Allah Ta'ala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sahabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma adraka ahadun min ahadihim nisfahu." Jangan kalian kecam sahabatku, demi dan yang diriku ada pada kuasanya. Andai ada yang berinfak di antara kalian, itu seperti gunung Uhud dengan emas, maka itu kada sebanding dengan satu genggam dari sedekah mereka, setengahnya pun kada sampai. Ini adalah dalil bahwasanya yang namanya amal ibadah itu kada melulu dihitung dari dohirnya. Ada orang bersedekah ke masjid atau ke majelis nilainya 1 miliar, ada lagi yang bersedekah 10.000 aja. Besar kemungkinan yang 1 miliar nilainya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kada pasti seperti itu. Bisa jadi yang bersedekah 10.000 itu nilainya malah lebih tinggi. Sebagaimana Nabi memberi contoh, sahabat Nabi sedekah dengan 1 genggam biasa, kita orang biasa sedekah segunung Uhud emas. Bukan kada sebanding, bukan sekedar sampai miliar lawan 10.000 lagi itu perbandingannya sangat jauh. Tapi Nabi tegaskan sedekah dari sahabatnya itu lebih tinggi daripada sedekah dari orang-orang biasa. Bukan karena Allah Ta'ala pilih kasih memberi pahala pada. Allah Ta'ala maha adil dalam memberi pahala, tapi yang menentukan nilai dari ibadah itu kada sekedar jumlahnya, kada sekedar berapa rakaat, kada sekedar berapa ribu wirid yang dibaca, tapi juga kayak kejernihan hatinya, keikhlasan orang itu, dan kayak pandangan tauhid dari orang tersebut. Makanya amalan para ulama itu nilainya kada sama di sisi Allah Ta'ala dengan amalan orang biasa. Di banyak riwayat 1 nafas orang alim itu masih lebih utama daripada 1000 hari ibadah menghidupkan malam dengan 1000 rakaat dengan nafasnya orang alim aja. Karena nafasnya orang alim ia bernafas dan memandang kudrat keberadaan Allah Ta'ala. Adapun ibadahnya ahli ibadah, maka kedada pikiran di hatinya selain nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala janjikan. Orang alim memandang Allah Ta'ala, orang awam memandang surga Allah Ta'ala. Sekelasnya dia sudah lain itu. Kecintaan orang alim kepada Allah Ta'ala itu murni. Kecintaan orang awam kepada Allah Ta'ala karena mengincar surganya, takut dengan siksaannya. Nilainya kada bakal sama. Dalam hal ini nilainya kada sama. Makanya beramalah dengan tingkatan kita. Makanya ketika para sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi, "Wahai Nabi, dahabal mudaththiruna fi bil ujur." Wahai Nabi, orang-orang kaya itu mendahului kita dalam urusan pahala. Kenapa? Karena mereka sholat, kita sholat, mereka sholat. Kita berperang, mereka perang juga. Kita beramal yang lain, baca Quran, mereka juga bisa baca Quran. Maka ujar Nabi baca setiap habis sholat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diikuti kami. Yang mana ketika itu orang-orang kaya pada hadir majelis, orang-orang kaya ketika itu berdagang di pasar. Tapi setelah beberapa waktu orang kaya apa juga ilmu semacam itu, ilmu baca subhanallah, Allahu akbar, tahu mereka. Nah kemudian sahabat melapor lagi ke Nabi, "Wahai Nabi, mereka beramal juga sama dengan kita." Maka ujar Nabi apa? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha."
itu bagian dari Allah Ta'ala dibagi sekehendaknya. Jadi Nabi kadang menjelaskan lebih jauh, cuman dari cara Nabi menjelaskan di awal kita paham. Kadang usah pusing dengan model orang lain modelnya besar sehingga bisa berapa besar. Kita modal pas-pasan kadang perlu dipusingkan. Selama yang ada di kita dimaksimalkan, maka selama itu pula nilai pahala kita kadang bakal kalah dengan orang-orang yang modalnya lebih besar, baik modal duit, modal kesehatan, modal waktu, ataupun modal yang lainnya. Nah, jadi banyak ya hadis ini selain larangan mencela sahabat Nabi juga menunjukkan ada orang-orang yang amalnya kelihatan sedikit tapi nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ikhtarani wa ikhtara li ashabi faja'alani minhum muzaran wa sabara. Allah Ta'ala pilih aku di antara segenap makhluknya, dan Allah Ta'ala pilihkan untukku sahabatku, kemudian menjadikan mereka sebagai menteri-menteriku, penolongku dan kawan-kawanku. Faman sabbahu alaihi laknatullahi wa malaikatuhu ajmain. Siapapun yang mencela mereka, maka dia dapat laknat dari Allah Ta'ala, malaikatnya dan seluruh manusia. La yaqbalu minhu yaumil qiyamah surhan wala adlan. Allah Ta'ala kadang bakal terima dari orang ini alasan apapun atau kebajikan apapun dari orang-orang semacam itu. Jadi bukan amal aja kadang sah ditolak oleh Allah Ta'ala, tapi bisa dipastikan orang ini amalnya pasti cacat. Orang-orang yang membenci sahabat Nabi bisa dipastikan amalnya tidak ada baik. Karena sering dikeluhkan itu orangnya rajin di masjid, rajin di masjid tapi sering mengganggu orang lain, sering mendolimi orang lain. Periksa amalnya pasti cacat. Antara itu kada sah atau kada bukan untuk agama Allah Ta'ala. Bisa jadi untuk mempertahankan nama baiknya, bisa jadi untuk mempertahankan jabatannya di situ, atau jabatannya di kantor sekitar itu, atau mempertahankan namanya di masyarakat, macam-macam. Intinya amalnya pasti cacat. Kalaupun nambah amal untuk Allah Ta'ala, pastinya sempurna di segala perangainya. Makanya yang namanya orang sholat itu ada berkatnya menahan masyarakat mungkar, menahan orang itu dari segala keburukan dan kemungkaran. Nah, termasuk dalam hadis ini kalau dijelaskan Allah Ta'ala kada bakal menerima amalnya itu karena sebab amalnya cacat, karena sebab amalnya banyak kekurangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yablughuni ahadun min ashabi syai'an fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sudur. Ujar Nabi, jangan menyampaikan ke aku tentang sahabatku apapun dari keburukan mereka, karena aku ingin keluar memandang mereka sementara hatiku ini bersih, karena ada pandangan buruk. Dan ini kada berlaku di Nabi ya. Ini berlaku di semua hal. Artinya aibnya orang muslim selama kada ada alasan untuk membuka, kada usah dibuka. Kita berbincang baik dengan orang-orang, baru disampaikan guru itu dulu bandar sabu cuma pindah ke sini mau ke sini. Akhirnya yang awalnya guru jauh sebutkan pemerintahnya lalu guru mana? Guru itu dulu yang dia tahu kalau jembatan perubuh itu yang kontraktornya itu. Nah, yang awalnya mandangnya orang baik, dan akhirnya rusak pandangannya. Nah, kalau baik seperti itu dulu. Nah, maka baiknya adalah selama tidak ada kepentingan jangan dibuka, aib orang jangan dibuka, kecuali nanti ada kepentingan. Apa kepentingannya? Misalnya hendak kerja sama bisnis, kemudian kita tahu ini orang kada beres, ini kalau sudah diajak kerja sama bisnis, kada apa-apa kita berkisah dalam hal itu. Atau mau menikahkan anaknya, kita ceritakan ini bujur orangnya rajin ceramah kemana-mana, tapi pengalaman dari mantan bininya kalau bagus reputasinya itu, ada kepentingan di situ untuk membuka aibnya, jangan sampai merugikan orang lain lagi, ada apa-apa. Tapi selama ada kepentingan, nah maka berpintar-pintar mana aib yang ditutup, mana batas-batas aib yang bisa dikisahkan. Nah, cuma Nabi walaupun kada dikisahkannya tahu aja sebenarnya mana umat yang bermasalah. Nabi tahu. Kada sah Nabi, guru-guru itu tahu di antara murid-muridnya siapa-siapa yang mencari kesempatan dan kesempitan itu tahu. Cuma jarang dibahas, jarang diangkat karena sifat rahmat kepada murid-muridnya, dan ada beberapa
kemudian politik yang harus dijaga jangan sampai goncang. Tapi bukan kada tahu aja yang modusnya macam-macam, yang menjual nama guru supaya dapat duit sebanyak tahu aja orang-orangnya. Kemudian hadis Aisyah yang terdahulu, umirtu beristighfar ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabtuhu sami'tu nabiyakum yaqul, kalian diberi perintah oleh Allah Ta'ala untuk memintakan ampun terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi yang kalian lakukan malah mencela mereka. Maka sungguh aku dengar Nabi pernah mengatakan, la tadhabu hadhil ummah hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Umat ini tidak akan rusak, tidak akan mundur sampai muncul sekelompok orang yang kelompok belakangan akan melaknat menjelek-jelekkan kelompok yang terdahulu. Di riwayat yang lain, umiru bin ayastaghfiru Muhammadin fasabbuhum. Mereka diperintahkan untuk mintakan ampun untuk sahabat Nabi Muhammad, maka yang dilakukan adalah mencela mereka. Ini hadis selain menjelaskan akan datang nanti masanya di mana orang-orang belakangan itu akan menjelek-jelekkan kelompok terdahulu, dalam artian kelompok setelah Nabi itu akan menjelek-jelekkan para sahabat Nabi, dan itu memang sudah muncul. Kemudian hadis ini lebih umum lagi. Hadis ini lebih umum lagi pembahasannya. Umat ini akan muncul kemundurannya daerah per daerah, masjid per masjid, wilayah per wilayah. Ketika generasi yang baru muncul itu kerjaannya hanya menjelek-jelekkan generasi terdahulu. Pergantian pengurus masjid, kejadian tuh berkisah dulu tuh, aku jadi duit masjid hilang antara ketua terdahulu dengan sesi ibadahnya. Itu kan ada sampai 2 masjid dulu mendengar kisah-kisah itu. Maka kalau sampai ada pembicaraan seperti itu, bisa dipastikan akan mundur setelah itu kegiatan dakwah. Kayak itu pun kegiatan majelis sama yuk. Ketika generasi penerusnya malah menjelek-jelekkan generasi sebelumnya, maka pasti akan mundur itu. Selama kita tidak ada kepentingan untuk membuka yang dahulu, jangan dibuka. Kecuali ada kepentingan. Kepentingannya apa? Misal itu ada pertanggungjawaban dana pemerintah, dana masyarakat harus dibuka di pengadilan. Karena apa kita buka? Atau misal ada yang ini akan mengurus urusan yang lebih besar lagi, kita buka. Memang ada kemaslahatan umat yang lebih besar di situ. Tapi selama diusut juga tidak bisa, dilaporkan ke polisi tidak bisa, duit yang juga sudah hilang entah kemana. Sudah itu tutup buku aja, kada usah lagi membahas yang dulu. Perbaiki yang ada, perkembangkan yang ada, kada usah lagi membuka yang dahulu. Itu yang buruk-buruknya. Nah, apalagi kalau sampai fitnah. Sementara kisah yang kami banyak dengarkan itu kebanyakan fitnah itu. Murni kada suka aja antara generasi penerus dan generasi terdahulu. Ingat baik-baik, para ulama mengatakan al-fadlu lil muqtadi wa lil ahsanil muqtadi. Tetap pemegang keutamaan tertinggi adalah mereka para perintis. Sekalipun mereka yang mengembangkan itu inovasinya lebih bagus, perkembangannya lebih bagus, tapi tetap jasa para perintis itu tidak bisa dilupakan. Mereka lah yang mendapatkan amal jariah yang terbanyak. Ya, hormati perjuangan orang-orang terdahulu, hormati perjuangan orang baik. Lidzalika yajibu 'alaina ta'dhimuhum wa ihtiramuhum. Kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah kalau ada orang yang menjelekkan sahabat Nabi setempat, maka ketahuilah bahwasanya orang itu zindiq. Jadi ada istilah selain kafir yang biasa dipakai para ulama. Istilah itu adalah yang pertama jelas kata kafir, yang kedua adalah zindiq, yang ketiga munafik. Ini tiga-tiganya maknanya sama-sama kada beriman, cuman jumlahnya beda. Kalau kafir yang nyata ini menyatakan kada beriman dengan Allah Ta'ala, kada beriman dengan Rasulullah. Kalau munafik maka dia menampakkan seolahnya beriman, cari aman, tapi hatinya kada beriman kepada Allah Ta'ala. Orang Islam mayoritas di situ akhirnya ikut-ikutan Islam supaya kada jadi minoritas di situ. Kemudian ada yang zindik. Zindik ini pemikirannya yang keliru, pemikirannya yang salah. Dia merasa masa Islam padahal sudah kada beriman lagi. Ngakunya Islam tapi menolak beberapa ayat Al-Quran. Ngakunya Islam tapi kada percaya hadis Nabi.
Ngakunya Islam tapi hadis-hadis Nabi ada beberapa hadis ditolaknya, jadinya Nabi mengatakan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka orang-orang semacam ini sama-sama kafir nilainya, sama-sama karena beriman kepada Allah Ta'ala, cuma jumlahnya aja yang beda-beda. Nah, yang agak parahnya adalah yang munafik, karena orang munafik itu ada di dasar api neraka melebihi orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir jelas masalahnya, yang munafik ini yang repot, musuh dalam selimutnya. Dia punya hak suara seperti orang Islam, tapi gerakannya kadang menguntungkan orang Islam. Gerakannya hanya menghambat pergerakan orang Islam. Nah, hati-hati. Tandanya munafik ada 3 hal ujian Nabi. Kalau bicara banyak bohongnya, kalau diberi kepercayaannya hianat, kalau yang berjanjinya mengingkari terhadap janji itu tanda. Tapi kalau mesti orang dengan tanda ini munafik ada, cuma itu tanda-tandanya. Kemudian waqala qad irsyad wa usul ibad al-hadamul imal al-hadan wa ashabul hudal kiram imatan muhajirul qawm muslimin nujumul huda al-hadan laqad asana bi amri kulli amanat. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan yang terbaik di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di antara mereka yang hijrah ataupun mereka yang ikut berperang bersama Nabi. Mereka lah pelita umat, orang-orang yang paling mulia, dan mereka sudah mengerjakan dengan baik amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimman tabi'u adalah pemahaman kita. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap para provokator yang mengajak kepada peperangan di antara mereka, seperti di perang Jamal dan Siffin. Kemudian ijtihad bukan karena mereka benci atau karena mereka saling membenci satu sama lain, atau karena ada perebutan di dalam kekuasaan. Dari mana kita tahu hal tersebut? Kata beliau di antaranya, pertama, sumber dari kitab Fathul Bari, perkataan Imam Al-Mulahab yang mengatakan, in ahadan lam yankul an Aisyah wa man ma'ana zihan aliyah fil khilafah wa la ahad bil hadi wal khilafah, bahwasanya tidak ada satupun di antara para ahli sejarah yang mengatakan Sayyidah Aisyah dan orang-orang yang pergi demo ketika itu berniat untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dari kekhilafahan, dan tidak pernah mengajak mereka untuk membaiat khilafah yang lainnya. Kemudian ahli sejarah terdahulu yang mencatat keberangkatan Sayyidah Aisyah untuk menurunkan Sayyidah Ali itu yang ada adalah protes kepada Sayyidina Ali. Tahun-tahun di tengah jalan ada provokator. Makanya kalau dari bubuhan Saudi, dari bubuhan Wahabi itu semuanya mengharapkan demonstrasi, mengharapkan demo. Karena apa? Karena biasanya kalau sudah terjadi demo jadinya ricuh. Kalau sampai ricuh maka akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Jangankan generasi belakangan, Sayyidah Aisyah akhirnya ricuh juga ketika itu. Beliaunya damai, tapi pengikutnya kalau bisa dipastikan ada perhubungan kepada. Nah, itu alasan bubuhannya mengharapkan demo. Adapun di para ulama kita membolehkan asal bisa memastikan keadaan provokator di sana. Allah Ta'ala bisa kita beralih ke kitab Al-Quran sampai berkata beliau, wa melalukan al-awwal maqaman at-taubat wa akhiruha al-ma'rifah al-murattabah al-mahabbah ba'dal yakin. Ketahuilah bahwasanya pintu pertama di dalam jalan makrifat kepada Allah Ta'ala itu adalah taubat, dan yang terakhir adalah makrifat, yang setelahnya dibarengi dengan maqam mahabbah setelah maqam yakin. Kama qala man tahsul mahabbatu illa ba'dal yakin, sebagaimana para ahli makrifat mengatakan tidak akan digapai maqam mahabbah kecuali setelah menggapai maqam yakin. Kata beliau, kita ulang sedikit pembahasan tentang jalan para salih. Kata beliau, pintu pertama dari orang yang berjalan di jalan makrifat itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman taubat ini derajatnya lain-lain. Ada derajat yang orang awam, yaitu taubat dari dosa. Kemudian ada derajatnya para ahli zikir, yaitu taubat dari lalai. Kemudian ada derajatnya para wali Allah Ta'ala, yaitu taubat dari lalai memandang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai memandang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wujudnya. Kelasnya lain-lain. Maka pada tingkatan yang paling bawah, ketika taubat itu sudah dilanggar batasannya, orang sudah bertaubat hari ini, 10 tahun kemudian ia berbuat maksiat lagi, maka baiatnya di hadapan gurunya itu wajib diulang, kata Imam Syarabi.
Jadi kan ada orang-orang yang berbeda tarekat, baik tarekat Junaidi, tarekat Samaniyah, tarekat Naqsabandiyah. Nah itu tarekat diambil sumpah di hadapan guru. Salah satu sumpahnya adalah akan istiqomah menjalankan wirid dari guru tersebut, kemudian akan bermaksiat lagi kepada Allah Ta'ala sesuai dengan nabinya. Kalau setelah itu 10 tahun kemudian ada bermaksiat, maka baik nanti diulang aturan aslinya itu. Cuma ini kan mustahil untuk dijalankan sekarang. Nah akhirnya sudah minimal kalau sudah melakukan maksiat maka sudah bertobat. Begitupun tingkatan berikutnya. Orang-orang yang lama ya dengan wiridnya, maka dia pun wajib untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ujar beliau, puncak daripada jalan itu adalah makrifat mengenal Allah Ta'ala. Setelah melewati maqam mahabbah, setelah kamu melewati maqam yakin. Maqam yakin itu artinya orang itu pandang dengan hatinya, dengan ruhnya, perbuatan Allah Ta'ala atau sifatnya atau namanya. Jadi benar-benar terpandang di dirinya, sekalipun melihat orang memberi hadiah, hatinya tahu ini Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Sekalipun setelah ia lapar atau haus, ia minum air kemudian makan, hilang dahaganya, hilang hausnya, hatinya benar-benar sadar bahwasanya ini pemberian dari Allah. Ini Allah Ta'ala yang mengenyangkan, ini Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaganya. Sama aja. Kita tahu aja kedua masjid itu hanya mengkoordinir sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Kemudian dari mana asal itu dan dana untuk bayar listriknya, dari mana pengadaan karpet lain segala macam. Kita tahu bahwasanya itu bukan bukan 100% dana dari pengurus masjid, bukan 100% dana dari pengurus masjid, itu dari masyarakat. Dengan kesadaran kita tahu itu, kita tahu sendiri. Begitupun hal-hal yang lainnya. Nah kayak itu juga kita ketika minum minuman, ketika makan makanan ataupun ketika berobat, kita tahu ini wasilah aja. Adapun hakikatnya tetap Allah Ta'ala yang memberi kenyangan, tetap Allah Ta'ala yang menghilangkan haus, tetap Allah Ta'ala yang berrezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Jadi dengan kesadaran itu, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, hanya Allah Ta'ala yang berbuat di alam semesta. Nah itu baru di maqam yakin. Itu maqam yakin di situ. Naik dari maqam yakin itu adalah maqam mahabbah namanya. Maqam mahabbah ini adalah maqam memandang nur bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di maqam ini segala wujud itu hanya terpandang satu wujud saja. Wujud ini disebut oleh sebagian ulama nama wujudnya nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut maqam mahabbah. Kenapa disebut maqam mahabbah? Karena tinggal satu wujud saja lagi yang kelihatan. Cuma pancarannya ada banyak. Pancarannya banyak, ada nanti yang kelihatan pancarannya jadi makanan, kelihatan pancarannya jadi minuman, kelihatan pancarannya jadi minuman Allah Ta'ala yang lain, jadi ujian hidup, jadi bala dan yang lainnya. Tapi sumber dari semua itu satu aja. Nah sumber yang satu ini disebut oleh para ulama ahli marifat dengan nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamakola sebagaimana disebutkan, tidaklah digapai maqam mahabbah kecuali maqam yakin. Nah maqam mahabbah ini juga yang disebut oleh banyak wali-wali Allah Ta'ala ketika berhadapan dengan Nabi dalam keadaan jaga. Kan ada kita dapat beberapa ceramah, kalau kadang cerdas menyampaikannya jadinya khurafat, nanti lebih mirip dongeng. Hati-hati menyampaikannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikisahkan berhadapan dengan Nabi dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, lain di mimpi dalam keadaan jaga, itu artinya orang tersebut sudah mencapai maqam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta itu terlibat di satu wujud aja lagi. Akan wujud orang pun hilang juga di situ wujud orang tersebut. Maka ketika orang diperintahkan duduknya. Ketika orang diperintahkan takbirnya. Ketika orang diperintahkan sholatnya. Ketika orang diperintahkan makan minumnya. Nah karena alam semesta terlibat di satu wujud aja lagi. Itu yang dimaksud dengan berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga itu. Nah illa bakal yakin diwujudil mahjub karena sebab kadang mungkin maqam mahabbah dicapai kecuali setelah maqam yakin, karena sebab penghalangnya itu masih ada.
kaifa yuhibbu syai'a qabla ma'rifatih. Kemudian tidaklah mungkin seorang cinta terhadap sesuatu sebelum ia benar-benar mengenal sesuatu tersebut. Jadi kita hendak dikisahkan kayak apapun tentang Nur Nabi, kalau kadang melihat langsung ya kadang kita mencintai Nur Nabi SAW. Ya harus melihat langsung. Wal muhibbus shadiqu. Nah, yang ada disebutkan di sini apa bacaannya? Nah kayak ini, sesuai dengan yang disebutkan di sini. Pertama wajib taubat dulu sesuai tingkatannya. Jadi kalau orang yang masih sering bermaksiat, maka tingkatannya adalah taubat dari maksiat. Kalau orang yang masih sering lalai, masih terkodok wiridnya, biasanya satu hari istighfar 1000. Kenapa di hari itu baru dibaca 500? Makanya bertaubat dari lalai. Kenapa kada dicapai target harian itu? Biasanya misal target 1 bulan wirid la ilaha illallah 70.000 kali. Nah kok di bulan itu cuma dapat 40.000 atau 50.000? Makanya akan bertaubat mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena telah lalai. Jadi itu bukan taubat dari dosa lain, taubat dari lalai. Ini tergantung dengan tingkatan orangnya masing-masing. Ini taubat dari tingkatan apa? Kalau wali-wali Allah Ta'ala, maka sedetik saja mereka lupa dengan Allah Ta'ala, maka mereka taubat dengan lalai mereka tersebut. Jadi kembali kepada level orang itu masing-masing. Selain dari amalan taubat itu, maka nanti akan ada perjalanan dengan memperbanyak membaca zikir. Zikir untuk membuka makam yang pertama, makam yakin, itu adalah zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Abah guru di usia belasan tahun membaca la ilaha illallah 24.000 kali sehari semalam. Kita penyesuaian aja. Kalau mengikut ke cara ahli fikih adalah 300 kali setiap habis sholat. Pendek aja, 300 kali itu paling ada sampai 5 menit ya. 5 menit itu paling lama. Bahkan kalau kita biasa baca cepat 3 menit selesai. La ilaha illallah 300 kali. Atau minimal dicoba di 100 dulu. Nah, sampai nanti jumlahnya sudah tinggi, maka akan dapat hidayah sendiri untuk naik ke wirid berikutnya. Wirid berikutnya dari makom yakin membuka makom mahabbah adalah membaca Allah di setiap berikan nafas. Nah, wiridnya adalah Allah sampai terbuka makom Nur Nabi SAW. Jadi lain sekedar menghayal memandang dalam semester 1 ada bisa dengan caranya itu. Ya harus dengan 2 jalan. Yang pertama hati memandang, kemudian yang kedua adalah wirid kada lepas dari lisan dan hati kita. Ya hati memandang tauhid, kemudian lisan berzikir. Isi hati kita buat berzikir. Kaifa yuhibbu syai'a qabla ma'rifatih. Sedikit catatan dari ini. Salah satu amalan yang banyak didakwahkan guru-guru kita dahulu itu adalah membaca zikir 70.000. Ada zikir 17 katanya. Zikir la ilaha illallah dibaca sebanyak 70.000 kali. Biasanya dibaca bersama-sama. Jadi kalau orangnya misalnya ada 35 orang, berarti 70.000 dibagi 36. Nah, berarti kan satu orang 2.000. Kalau yang hadir itu 70, berarti kan satu orang 1.000. Tapi kalau yang hadir itu sampai 700, ya masa satu orang cuma 100 kali la ilaha illallah itu ada satu kumpul itu. Jadi yang namanya pengajian, yang namanya majlis zikir 17 zikir la ilaha illallah, tujuannya adalah zikir. Tujuannya adalah membiasakan umat untuk berzikir. Kadang perlu kita tambah-tambah pengajian kitab di situ, kadang perlu. Cukup zikirnya itu aja. Kecuali memang jadwalnya adalah jadwal zikir dan pengajian kitab. Tapi kalau guru di awal mengajari untuk pengajian zikir, cukup berzikir aja. Kadang-kadang di awal guru membentuknya bagus, jadi berzikir aja gurunya. Begitu gurunya banyak, kemudian diteruskan generasi berikutnya, berzikirnya 100, pengajiannya 1 jam. Ya akhirnya kada dapat tujuan dari majelis zikirnya itu kada dapat. Tujuan dari para guru memberi contoh zikir 70.000 itu supaya kita terbiasa berzikir. Seminim-minimnya satu orang 1.000. Nah 1.000 itu paling setengah jam selesai. 30 menit itu selesai. Kemarin 1.800 itu kada sampai 40 menit malah. Nah jadi memang 2 jalannya tauhid. Jalan kaki kanannya adalah dengan mempelajari tauhid, kaki kirinya dengan membantu zikir. Kada bisa yang salah satunya tinggal, dua-duanya harus sama banyaknya. Ini selain belajar tauhid, memperbanyak juga zikirnya,
memperbanyak membaca la ilaha illallah, baru terbuka maqam yakin tadi. Nah, setelah maqam yakin baru maqam mahabbah. Wal muhibbus shadiqu fi hubbillah qad khalaqal qalbahu amma siwahu ta'ala. Orang yang sampai maqam mahabbah, maka hatinya akan kosong daripada selain Allah Ta'ala. Lianna fatul mahabbati syahadatul mahbub. Karena hakikat dari maqam mahabbah adalah menyaksikan yang dicintai. Dalam hal ini menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu illa pada falat wa taharatul qalbi amma siwahu ta'ala. Maqam Nabi itu kada bakal dicapai kecuali orang itu fana, hilang dari selain Allah Ta'ala, dan hatinya bersih dari selain Allah Ta'ala. Makanya selama di hati itu masih ada cinta kepada selain Nabi, maka kada mungkin memandang Nur Nabi itu kada mungkin. Kalau mimpi Nabi masih mungkin, mimpi Nabi sekali masih mungkin. Cuman kada terus-terusan, itu hanya memberi isyarat jalan kita sudah benar. Cuman kada bakal terus-terusan. Kalau ingin sering mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati itu harus dipenuhi dengan cinta kepada Nabi, kada lagi cinta kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hati masih suka melihat HP-HP terbaru, di hati masih suka melihat tempat-tempat wisata, nah di hati masih ada kesukaan lain selain kepada seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kada mungkin kita hari-hari mimpi Nabi itu ada lagi. Sesekali bisa, tapi bukan yang sehari-hari. Kayak apa cara membersihkannya? Membersihkannya adalah dengan memperbanyak zikir tadi. Wa taharatul qalbi wa ma dana alaihi baqi mahabbatin bismihi wa la mahabbah fa huwa naqisul mahabbatillah. Dan selama masih ada sisa rasa cinta kepada selain Allah Ta'ala, walaupun kepada rasa cinta itu sendiri, maka orang itu kurang cintanya kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Mencintai Nabi, kalau ada yang merasakan, itu ada nikmatnya Nabi. Kada usah mencintai Nabi. Kita bisa menangis mendengar ceramah, bisa menangis ketika berwirid, bisa menangis ketika baca Quran. Itu ada rasa nikmat di situ. Nah, bagi yang pernah merasakannya, yang pernah merasakan kayak tenang dan nikmatnya berzikir atau tenang dan nikmatnya baca Quran, kita akan merasakan kayak indah dan nyamannya menangis ketika itu. Di langkah awal itu bagus, artinya hebat orang itu bisa menangis ketika wirid. Tapi di tingkatan berikutnya, menikmati suasana menangis itu, menikmati rasa cinta dan rasa khusyuk itu mengurangi rasa cinta yang hakiki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya jangan larut di situ. Bisa menangis ketika baca Quran itu bagus, tapi jangan larut di situ. Perjalanan masih panjang, masih ada makom lain yang lebih tinggi, lebih berharga untuk dikejar. Nah, makanya saya menjelaskan, walaupun kepada rasa cinta itu sendiri akan mengurangi rasa cinta kepada hakikat Allah Ta'ala. Aman kalau dari lagi, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan orang lain. Sedikit mungkin nyimpang dari tauhid, mau tanya fikih aja, fikih tayamum. Kebetulan saya mau operasi katarak kan, sehingga tidak bisa kena air. Nah, fikih tayamum prakteknya itu tubuh yang mana yang harus ditayamumi dan ambil debunya itu di mana? Kalau di masjid di mana? Kalau di rumah itu di mana? Ya, terima kasih saja. Hamba kalau beribadah itu mengharapkan amal yang besar, itu harapannya seperti itu tercapai. Nah, di lain pihak Allah mengatakan Dia akan memberikan sesuai dengan keinginan hambanya. Apakah itu tanpa memperhitungkan derajat-derajat tadi? Gitu. Saya bahas ini. Yang pertama, soal cara bertayamum. Tayamum itu kalau di mazhab Syafi'i itu paling rumit. Tapi bertanyakan ke kawan-kawan yang lain, tidak ada solusinya. Yang ada kita saksikan itu amalan dari guru-guru kita. Jadi kita jelaskan dulu teorinya ini. Teori di kitab-kitab itu ini. Yang namanya tayamum itu dikerjakan kalau penyebabnya karena organ tertentu kada bisa kena air, maka caranya adalah dengan berwudu seperti biasa.
Tapi begitu kena di organ yang kada boleh kena air wudhu, di tengah itu kita tayamum. Jadi misal yang kena perut itu di bagian tangan yang kena perut, maka berwudhu dengan cara basuh wajah dulu, kemudian tangan kanan sehat misalnya, kemudian tangan kiri kena di bagian atas ini, di tengah-tengah ini, maka bagian bawah ini basuh, bagian atas dibasuh, baru tayamum. Keringkan dulu, baru tayamum. Setelah selesai tayamum, baru lanjut mengusap kepala, lanjut membasuh kaki. Ini insya Allah kada ada yang mengamalkan, mana cari yang pintasnya ya. Tapi kayaknya dia sebelum sedikit pintar, dan berkali-kali kalau nanya yang lebih ahli di fikih, lo kan ada solusi lain selain dengan cara kayak itu. Jadi kalau merujuk ke kitabnya lo bingung. Ada pun contoh dari guru-guru kita kayak ini. Kenapa bingung? Karena contoh dari guru-guru kita kayak ini. Guru-guru kita itu kalau sudah tayamum aja kita ada lagi wudhu. Sementara kalau di kitab-kitab disebut wudhu dulu baru tayamum, wudhu sedapatnya dulu baru tayamum. Ini dalam hal ini perlu ditaklid ke contoh-contoh yang ada. Ini kalau sudah waktunya tayamum aja sudah bukan ada lagi yang pakai ribet wudhu segala macam itu ada lagi. Nah, kalau cara tayamumnya ini, cara tayamumnya itu ambil debu di satu sisi, kemudian usapkan ke wajah, kemudian ambil debu di sisi yang lain, usapkan ke tangan, kemudian ke tangan kanan, kemudian ke tangan kiri. Nah selesai, artinya dua wajah dengan kedua tangan aja. Kalau tayamum itu kadang banyak programnya. Nah diusahakan cukup 2 tepukan. Artinya kalau mau 2 tepukan ada 2 cara. Ada yang tepukan pertama, tangan kanan ke wajah, kemudian tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian tepukan yang kedua tinggal satu tangan aja lagi baru usapnya kiri. Ada 2 cara yang kedua, tepuk di satu tempat, kemudian usapkan ke wajah, tepuk di sisi yang lain, tangan kanan mengusap, tangan kiri mengusap ke kanan. Nah baru tangan kanan mengusap yang kiri, kemudian selesai. Nah kayak itu caranya. Nah cuma ada baiknya tanyakan ke yang lebih ahli lagi di dalam urusan tayamum gitu. Nah berhubung kada pernah mengamalkan lagi, jadi ya tahunya yang rumit itu aja. Nah kenapa orang sampaikan 2 hal ini biar mencari tahu lagi ke guru lain. Memang kayak itulah tanpa wudhu lah. Karena kalau dikira kita pakai wudhu, kalau dikira kita itu beda caranya. Nah berhubung ini operasinya di mata, berarti kan dari awal sudah kena di wajah. Nah kalau dari awal sudah kena di wajah, maka tidak perlu lagi ada wudhu. Enaknya kayak itu. Yang ada wudhu itu kalau ini selain wajah. Kalau selain wajah maka didahului dengan wudhu. Tapi kalau posisinya itu di wajah yang kena air, maka bisa langsung bertayamum. Cuman yang banyak orang tidak tahu adalah setelah kita tayamum, kemudian kita sholat dengan tayamum, maka sholatnya tetap wajib diqodha. Bukannya di beberapa kitab disebut kada wajib diqodha. Ada kondisinya kada wajib diqodha, tapi jarang memenuhi syarat. Di antara syaratnya itu kayak ini. Satu, operasi dilakukan dalam keadaan menjaga wudhu. Adalah orang operasi dalam keadaan wudhu, ini hampir tidak ada itu. Nah kemudian yang kedua, merata yang dia bukan diletakkan di anggota wudhu, atau kalaupun diletakkan di anggota wudhu mepet. Nah itu hampir mustahil itu terjadi. Makanya kami ambil praktisnya aja. Kalau sholat dalam keadaan tayamum maka qodha itu sholatnya. Karena hampir semua kasus itu aja diqodha. Nah itu bagi catatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang mengharapkan nilai pahala dari Allah Taala setiap amal ibadah. Kemudian ada di hadis qudsi yang mengatakan bahwasanya anak indah demi abdi sebenarnya kalau kira itu hadis yang maksud aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku atau berdasarkan harapan hambaku kepadaku. Nah maka apa kaitannya antara harapan hamba dengan nilai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tugasnya hamba itu beramal yang terbaik. Nah kemudian dalam kebanyakan nasib kita sehari-hari, Allah Ta'ala akan menyesuaikan dengan persangkaan kita kepada Allah Ta'ala.
Kalau sangkanya kita di hari itu Allah Ta'ala beri nasib sial tuh hari itu. Kalau sangkanya kita Allah Ta'ala terima amal ibadah kita walaupun banyak kacanya, ada harapan di akhirat kalau diterima oleh Allah Ta'ala sekalipun banyak minusnya. Kalau kita yakin Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ahli wirid sekalipun kelakuannya agak-agak kayak sekarang, insya Allah diluruskan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi itu soal kayak apa nasib kita akhirnya nanti, kayak apa Allah Ta'ala jalankan nasib kita. Yang hadis tadi itu berkaitan dengan kayak apa nasib kita yang terjadi. Makanya kayak apapun keadaan kita, jangan pernah isi hati kita itu merasa diposisikan buruk oleh Allah Ta'ala. Yakin aja nasib itu terbaik terus. Sekalipun saat ini, sekalinya ibadah yang lalu-lalu banyak ada salahnya, sekalinya cara wudhunya salah, sekalinya yang lalu-lalu itu banyak riaknya, sekalinya hari ini jualan agak sepi dan lain segala macam, itu ditepis semua. Yang buruk-buruk itu ditepis, yakin ibadah terbaik oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia bisa berubah ya nasibnya, bisa berubah sekalipun yang awalnya itu yang buruk. Jadi arahnya ke sana. Jadi amal itu urusan satu hal, ada nasib kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala, insya Allah diberi yang terbaik oleh Allah Ta'ala, termasuk urusan surga, termasuk urusan selamat di akhirat. Yakin aja kita selamat. Nah itu insya Allah diberi selamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah Rabbana